Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat dibacakan khatib. Dari 6.000 lebih ayat dalam Al-Quran, ayat ini yang Allah pilih setiap Jumat pasti dibacakan khatib. Allah ingatkan kepada kita, dasat hati-hati, kamu Islam bisa jadi matimu tidak membawa Islam. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Amin. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan mabuk. Amin. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan merampok. Amin. Tapi yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram, suka memakan barang haram. Salah satu di antaranya menerima serangan fajar ketika pilkada kemarin. Kamu tepuk tangan baru kau semua pelakunya. Saya sarankan kepada saudara-saudara yang sudah terlanjur terima, agar kalian tidak memikul beban dosa yang berat, kembalikan uangnya orang. Termasuk Bapak Ibu para pegawai negeri yang suka memakan uang perjalanan dinas padahal tidak ada. Ini kita bikin dulu perjanjian ini, gaspol atau rem-rem? Gaspol atau rem-rem? Siap memang kok. Ya. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam gimik-gimik, bukan Islam pencitraan, bukan Islam pilkada, bukan Islam pilcaleg. Dulu sebelum pilcaleg itu caleg biar tidak diundang datang juga. Sekarang kita syukuran 80 tahun, anggota DPR berapa yang hadir malam ini? Mana itu anggota DPR malam ini? Mana? Pak Gubernur, berapa anggota DPR-nya Bapak? Ada berapa di sini? 50? 55. Berapa biji yang hadir malam ini? Nggak mungkin juga rapat, nggak mungkin rapat malam ini. Yang hadir kita doakan terpilih lagi. Waktu mau dipilih sama-sama kita orang Bugis, sama-sama kita Kaili, sama-sama kita jawab, pilih saya. Ada masalahmu, telepon, ini kartu nama saya. Begitu terpilih dia ganti nomor HP-nya. Banyak begitu di sini? Banyak? Jangan salahkan mereka, salahkan dirimu sendiri. Kenapa kau pilih? Kenapa kau pilih? Lebih parah lagi, kau sudah dibohongi 5 tahun, datang lagi bawakan kau sarung, kau coblos lagi. Inilah aslinya beleng-beleng. Kau ketawa, nah kaulah semua itu korbannya. Jangan Islam gimik-gimik, Islamlah secara benar. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika Bapak Ibu mendapat undangan acara ini,
setan berusaha menggagalkan agar kita tidak datang. Nggak usah kau datang, nggak usah kau datang. Kan bukan dia kau pilih waktu pilgub. Nggak usah kau datang, nggak usah kau datang. Capek, lebih kau tinggal di rumahmu. Bisa juga kau nonton di YouTube itu dasat. Alhamdulillah, karena kita di absen, akhirnya kita hadir di tempat ini. Apakah setelah duduk di tempat ini setan menyerah? Dengar ibu, itu setan paling tidak mau kalau kita dengar ceramah. Kenapa? Bocor rahasianya. Ibu-ibu senang tidak digosipi? Senang tidak? Kenapa paling kau gosip orang? Itu setan kan digosipi kalau ceramah. Maka dia setan itu berusaha menggagalkan agar kita tidak datang pengajian. Apakah telah duduk di sini setan menyerah? Nagoda kau lagi. Jangan aku dengar ceramah, jangan aku dengar ceramah. Pegangi HP-mu. Pegang HP-mu, pegang HP-mu. Ibu-ibu yang pegang HP saat ini sesungguhnya kena godaan setan. Ini siaran langsung tongi baru 2 penontonnya. Bagaimana kau mau dengar ceramah kalau sibuk kau begini? Sudah dikasih tahu masih juga kau pegang? Ay, bukan mau kau godaan setan, kau sudah jadi setan. Simpan dulu HP-nya bu, simpan dulu bu, simpan dulu ya. Ibu-ibu yang pegang HP, doakan suaminya kawin lagi. Amin ya Allah. Ibu, saya musafir ini, musafir. Makbul doaku. Kawin suamimu. Simpan dulu HP, simpan dulu HP. Boleh simpan? Bisa? Ustadz, kita mau rekam Ustadz. Kalau ibu rekam pasti gambarnya tidak jelas. Suaranya bising. Tapi mau dengar nanti kalau pulang ke Ustadz. Tenang mako, itu ada kamera saya bawa dari Makassar. Tuh. Jadi ibu tenang-tenang biar dia yang rekam. Tapi kau bawa pulang kameramu Ustadz. Tenang, nonton YouTube. Berani Berkah Sulawesi Tengah. Salah judulnya nanti, Berani Berkah. Ini berani penting, sebelum saya lupa. Biar kau cerdas, kalau penakut tidak ada gunanya. Biar kau hebat, tapi kalau penakut tidak ada gunanya. Maka orang Bugis itu filosofi memilih pemimpin. Yang pertama maca, cerdas. Yang kedua warani, berani. Biar kau pintar tapi penakut, tidak ada gunanya. Tapi jangan kajili-jili. Beda lagi itu. Nah bilang orang Bugis malulu. Jangan itu kotor. Ya, seperti babi yang lari. Babi kan tidak ada belok-beloknya kan kalau lari. Kenapa? Karena pendek lehernya. Maka orang-orang yang pendek pikirannya biasanya itu beraninya berani salah-salah. Bagus ini berani. Nah, maka ibu bapak saudara-saudara sekalian tenang, dengar, biar dia rekam. Sudah itu jangan lupa nonton itu. Jangan lupa like and share. Kenapa kau ketawa? Saya ajak kau like and share ketawa. Kalau artis kau follow apa kau dapat? Bapak-bapak, kalau artis kau follow apa kau dapat? Habis amalmu, kelihatan dadanya, kelihatan pahanya. Nak gocang itu, teng. Nggak juga nak kasih pegang kok. Nak pakai Cina-Cina aja kok. Habis amalmu. Tapi kalau kau follow dasat latif, dapat kau ilmu. Mengerti. Mengerti. Yang kedua, ibadahmu bisa sempurna. Yang ketiga, kau dapat amal. Yang keempat, kau sebarkan, dapat kau amal jariah. Maka yang belum follow dasat latif, follow dasat. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik selawat. Ibu, Pak Gub,
suatu kali Nabi lagi duduk-duduk dengan malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat lebih 1.000.000 jari-jarinya. Masya Allah. Ibu-ibu berapa jari-jarinya, Bu? 10. Cacat kok itu. Nggak ada kakimu? Ini malaikat lebih 1.000.000 jari-jarinya. Nabi kagum. Jibril, malaikat apa itu? Banyaknya jari-jarinya. Jibril menjawab, ya Muhammad, itu malaikat yang Allah tugaskan mencatat air ketika hujan. Ada yang bisa catat air hujan sini, Pak? Ada? Kenapa tidak bisa? Kenapa? Jumlahnya banyak, jatuhnya rame-rame, dan laju. Mana bisa dihitung? Kalau satu-satu biar banyak bisa dihitung. Ini borongan dia datang dan laju. Maka Nabi tanya, wahai malaikat, apa betul kau mampu mencatat air ketika hujan? Ya, ku catat yang jatuh di gunung, ku catat yang jatuh di laut, ku catat yang jatuh di darat. Semua aku catat ya Muhammad. Tak setetes pun aku tak catat. Maka aku sibuk dengan jariku yang banyak ini. Lalu malaikat ini berkata, ya Muhammad, ada satu yang tidak mampu kulakukan. Tidak bisa ku catat. Kenapa? Jumlahnya lebih banyak daripada air hujan. Oh ya? Apa gerangan? Ketika umatmu berkumpul di lapangan Gubernur Sulawesi Tengah, lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu, aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu. Allahu Akbar. Itulah sebabnya ulama-ulama dulu kita, ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah, mereka kalau kumpul mereka hafsian salawatan. Itulah ulama-ulama dulu kita di Sulawesi Selatan juga di sini, kalau masuk rumah baru dia barasanji. Kenapa? Banyak salawat di dalamnya. Dan kalau kalian berkumpul bersalawat, pahalanya lebih banyak daripada air hujan. Ibu wakil gubernur yang saya hormati, saya perlu informasikan, orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Kalau orang masuk surga tidak ada dosa, tidak ada isinya surga kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana ada manusia yang tidak ada dosanya? Tunjuk mako. Angkat tangan, tidak ada dosanya di sini. Angkat mi. Ini semua yang duduk di depan. Carita semua. Kau lebih banyak lagi. Ini yang bicara. Banyak juga dosa saya. Jangankan kita, kurang apa mulianya para nabi. Sebut mako. Nabi pertama diciptakan, dilahirkan, Nabi Adam. Ada dosanya? Ada. Makan buah huldi, dosa. Nabi Ibrahim, ada dosanya. Bohong ketika diadili Raja Namrud. Nabi Nuh, ada dosanya. Gagal didik anaknya. Nabi Yunus, ada dosanya. Dia tinggalkan dakwah, dia berasangka buruk kepada Allah. Itu Nabi. Apalagi ibu yang banyak utangnya. Ditagih, enggak ada, kesan enggak ada. Padahal ada itu. Mana ada rendah ada dosanya. Saya banyak juga dosaku. Apalagi kalau saya pergi jogging, bisa malku. Baru kak turun dari mobil, Allah kerim. Di depan dada, sebelah kanan kalepak, sebelah kiri pantat, di depanku Pak. Nabi bilang mahasiswaku, kenapa kau lihat Ustaz? Barang bagus. Mana ada orang tidak ada dosanya, Pak? Semua kita punya dosa. Lalu kenapa orang masuk surga? Ditimbang amalnya sebelah kanan. Makanya ada namanya malaikat kebaikan. Ditimbang dosanya sebelah kiri. Maka ini malaikat dua, masing-masing dia catat. Itu makna wala talbisul haqqa bil batil. Anda tidak gabungkan antara hak batil. Dosa dicatat, pahala dicatat. Nanti di akhirat dihitung. Mana yang lebih banyak, pahalamu banyak, masuk ke surga. Dosamu banyak, masuk ke neraka. Maka kalau kumpul begini, kasih banyak amalmu. Caranya, salawat kok. Saya mau ajak salawat, bisa? Bisa? Kita tanding, mana lebih kencang suaranya bapak-bapak dengan mama-mama. Bisa? Oke, yang merasa jenis kelamin laki-laki diam dulu ya. Diam dulu. Mama-mama dulu. Ras terkuat di bumi. Dipimpin oleh Ibu Wakil Gubernur, Ibu Reni Lamajido. Bapaknya almarhum saya lihat selalu dulu di televisi waktu saya masih kecil di kampung. Gubernur kan dulu bapaknya toh?
Oh, dulu kita waktu sekolah SD dihafal semua gubernur seluruh Indonesia. Dihafal. Ya, dari Sulawesi Tengah Lama Jido. Dari Sulawesi Selatan Ahmad Amiruddin. Sekarang belum dihafal, ganti lagi. Ayo salawat dulu ibu-ibu ya, ikut salawat saya ibu. Salatullah salam ala toha rasul. Salatullah ala yasin. Nilainya 9,1. Nah, sekarang bapak-bapak yang merasa jenis kelamin laki-laki, jangan mempermalukan jenis kelamin kita, Pak. Ibu-ibu diam ya, ibu-ibu diam. Nah, bapak-bapak ayo. Nah. Salatullah ala toha salatullah ala ya. Ngebas sedikit, tidak kencang tapi agak ngebas ya, suaranya nilainya 9,0. Nah sekarang bapak-bapak diam semua, kita dengar Pak Gubernur dan barisan yang di atas, khusus yang di atas. So, bapak-bapak diam, kau lihat semua ini pejabat, kepala dinas dan teman-temannya ya. Ya diam semua, Pak Gub, ayo Pak Gub. Salatullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Ya kencang-kencang sedikit. Nilainya 9,9. Beliau yang undang saya, Bu. Kalau saya kasih nilai sedikit, nanti honorku sedikit. Dah, Pak Gubernur, saya pernah kasihan salah menerima honor. Di Makassar ceritanya ini. Selesai saya ceramah, dikejar sama-sama MC. Ustadz, tunggu dulu Ustadz. Kenapa? Jangan buru-buru Ustadz, tunggu dulu. Saya tunggu. Begitu dekat sama saya, dia kasih keluar amplop. Langsung kusambar. Kan malu juga kalau lama dilihat orang Pak tuh. Langsung kasih masuk kantongku. Saya duduk di mobil, saya bilang sama sopirku, alhamdulillah runtuk kidale. Dapat ki rezeki, sekalinya kubuka, astagfirullah. Salah kasih panitianya. Apa nak kasih Kak? Susunan acara. Pak Gub, ini jangan dicontoh kasihannya, ini contoh yang jelek ya. Saya soal honor, ya didengar dulu baik-baik. Saya tambah sedikit perkenalan saya dengan Pak Gubernur. Saya kenal beliau waktu masih camat di Malili. Saya kenal pertama, waktu itu saya dibawa Gubernur Sulawesi Selatan almarhum Amin Sam. Beliau camat, jadi cocok jadi gubernur. Memang bertahap dari camat, bupati, gubernur. Nah, kita doakan lebih tinggi lagi. Dan saya ingat waktu beliau jadi bupati, tapi setelah ganti, saya diperiksa sama polisi karena ada kabak kesranya yang korupsi. Dia tulis honornya banyak, padahal tidak seperti itu. Banyak juga itu kesra begitu, jangko. Masa tega kok kesiang honornya Ustaz kok potong. Anggota DPR saja yang tidak jelas gimana, kok tidak berani potong. Masa Ustaz, biasa itu kurang ajar, lagi nak tulis, lagi diteken. Kok kurangi saja nolnya 1, kok tambahi, saya sampai itu kejadian. Yang ketawa, serius orang ini bos. Wakala idan, ya yuk kita salawat bareng-bareng, bisa? Sama-sama kita salawat, bisa? Bisa? Minta tolong kasih nyala HP-nya. Boleh? Ayo kasih nyala lah HP-nya. Yuk sama-sama. Yang punya HP minta tolong dinyalakan ya. Yang tidak punya HP pinjam temannya. Sekekmu kasih nyala saya itu HP-mu. Ayo. Kalau artis mau kau begini,
Ini salawat kau tidak mau. Ayo nyalakan HP-nya, kita salawat bareng-bareng. Ayo, mudah-mudahan yang nyalakan HP-nya itu Allah selesaikan masalahnya dengan cintanya kepada Rasul. Mudah-mudahan yang nyalakan handphonenya ini adalah wujud kecintaannya kepada Rasul. Ya, sama-sama. Yuk, mulai belakang, nyalakan adik-adik. Jangan kau terlalu pelit. Ayo, yuk. Ayo, sana-sana, nyalakan semua. Nanti diambil kamera, kita sampaikan ya. Nah, kita mulai geraknya ke kiri. Ya, geraknya ke kiri. Jangan dulu, kita mulai sama-sama. Salatullah mullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin tawassalna bibis wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Simpan lagi. Oke, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian teristimewa yang kita hormati, Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Dr. Anwar Hafid beserta istri, dan Ibu Wakil Gubernur Ibu Haja Reni Lamajido, dan seluruh yang disebut namanya tadi MC yang saya hormati juga, karena kalau saya sebut satu-satu lama Pak. Saya hormati juga yang disebut tadi sama ketua panitia sama MC, itulah juga yang saya hormati. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya waktu ringkas saya mau sampaikan satu ayat, satu surah pendek sekali. Ini surah yang terpendek dalam Quran dan dia turun di Mekah, makanya disebut surat Makkiyah. Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Ibu pasti hafal ini ayat surat toh? Karena paling sering kita baca kalau sholat. Pendek. Kan? Apa artinya? Sungguh sudah kukasih kau nikmat yang sangat banyak. Mari kita kaji ini nikmat. Nikmat satu. Ayo. Bapak kira nikmat kepala dinas bagus? Belum tentu. Gubernur hebat? Belum tentu. Kaya nikmat? Belum tentu. Popularitas nikmat? Belum tentu. Mari kita lihat. Ada pejabat kaya, ada orang manusia tinggi jabatannya, elektabilitasnya paling tinggi dan terkenal sampai sekarang. Siapa? Fir'aun. Itu Fir'aun Pak, sampai sekarang dikenal orang. Tidak ada yang berani lihat matanya kalau dia bicara. Raja, kaya, sampai sekarang kekayaannya masih dicari. Tapi karena sombong dan tidak beriman, dia hina di hadapan Allah. Mana buktinya? Allah laknat Fir'aun, haram masuk surga. Kalau kita masih 50-50. Ada harapan masuk surga, terbuka peluang masuk neraka. Tapi Fir'aun pasti masuk neraka, tidak boleh masuk surga, dijelaskan. Cukup? Tidak. Allah laknat Fir'aun, tidak ada manusia yang suka itu. Sampai detik ini tidak ada satupun manusia suka itu Fir'aun. Mana buktinya? Tidak ada satupun masyarakat di Sulawesi Tengah mau kasih nama anaknya Fir'aun. Jangankan kasih nama, dituduh saja Fir'aun kita marah. Fir'aun ini marah toh, padahal dia pejabat, raja, kaya, tidak punya iman, hina. Ada lagi? Kaya. Oke, orang bilang nikmat itu kaya. Ibu, oleh bu, mau saya kasih mobil? Betul. Tapi begitu saya kasih ke mobil langsung stroke, nggak bisa goyang. Mau kok? Mana mau kok yang tadi mau? Mumpun saya ingat, kepala dinas yang hebat bukan hebat mengobati masyarakat, tapi yang mampu menyehatkan masyarakat. Makanya kalian juga jangan minta sakit, minta kau berdoa BPJS-mu tidak kau pakai. Sehat jauh lebih baik daripada sakit diobati.
Bagaimana caranya? Yang perokok, yang kau merokok, sehat jantungmu. Saya malah pernah bicara itu, kalau bisa itu perokok jangan dikasih BPJS. Karena dia sendiri kasih rusak jantungnya. Kalau ada perokok di sini, maafkan saya Pak. Kalau bapak bilang baik rokok, oke, besok bapak panggil anaknya yang masih SMP, nak, Piko beli rokok, kita rokok bareng-bareng. Mau bapak? Enggak mungkin. Karena bapak yakin bapak itu rokok merusak. Maka yang baik, program kesehatan, ayo hidup sehat, jogging, berenang, enggak perlu bayar. Ajarkan masyarakat jangan diam, gerak kok. Dulu Pak, enggak ada penyakit jantung. Kenapa? Karena nenek moyang kita jalan kerjanya pergi sawah. Ya? Sehat, bagus. Kaya, bagus. Saya kasih kok kekayaan, oke. Tapi kalau tidak ada iman, tidak ada gunanya. Kaya, sombong, tidak beriman. Ada contohnya. Siapa? Korun namanya. Kaya ditanya, hebat kekayaanmu. Dari Allah. Bukan, saya hebat. Itu korun bu, kekayaannya kunci gudangnya di bawah onta. Karena sombong Allah tenggelamkan dengan hartanya. Jabatan, kekayaan, sehat tanpa iman, kata Allah, kamu lebih hina dari binatang. Tahu binatang bu? Kambing. Tahu kambing? Bembe. Tahu bembe? Kambing. Tahu kambing? Mbe. Pak Gub, saudaraku di kampung jual beli kambing. Itu kalau ada kambingnya nakal, jual nih, bawa ke pasar. Tidak ada yang beli, bawa pulang, potong. Potong rame-rame Pak. Dagingnya jadi coto. Tulangnya jadi konro. Pipinya sop pipi. Ekornya sop buntut. Kakinya sop kikil. Pelernya bakar obat kuat. Iya toh? Kambing tidak ada gunanya. Jual. Tidak ada yang mau beli. Potong. Semua dipakai. Tapi kalau ada kepala dinas, malas berjamaah, malas masuk kerja, mau ku apai? Mau ku apai? Siapa mau makan? Mau ku jual? Siapa mau beli? Masuk penjara, masih makan uang negara. Itu makna kalian lebih hina dari binatang. Itu nikmat. Allah kasih itu nikmat. Oke. Ada lagi kita sebagai bangsa Indonesia. Koti itu Palestina. Berapa banyak anak yang mati kena peluru. Berapa banyak ibu-ibu yang meninggal kena peluru. Berapa banyak orang-orang Islam mati kena peluru. Tidak kena peluru, kena kelaparan. Lihat itu anak-anak Palestina. Lihat itu di Yaman. Lihat itu di Syria ribut. Kenapa? Karena tidak merdeka. Kita punya nikmat merdeka. Indonesia yang selalu saya kelakkan ada nikmat 3A namanya. Pertama, nikmat beragama. Cari negara seperti Indonesia yang nikmatnya beragama. Saudi Arabia, sumber datangnya Islam. Kau mau bikin pesantren, biar kau banyak, tidak mungkin kau dikasih kalau tanpa izin dari kerajaan. Indonesia ada rumahmu kosong, kumpul anak-anak ngaji, jadi pesantren hafal Quran, tidak ada izinnya. Jami dulu Timur Tengah, Malaysia, negara tetangga. Mau kau jadi penceramah, biar kau sarjana dari Timur Tengah, kalau tidak ada izin dari negara, tidak mungkin kau bisa ceramah. Di Indonesia, artis yang baru taubat, modal jenggot, enak kafir-kafirkan kita. Tidak bisa dibedakan mana artis, mana ustadz, mana motivator. Coba makin. Di Malaysia, Brunei, Saudi, Yaman, kalian mau bikin masjid,
tidak mungkin bisa berdiri tanpa izin dari negara. Indonesia, cari ke masjid yang ada izinnya. Cari mau ke masjid. Kurang apa nikmatnya Indonesia ini beragama? Ramadan dikasih libur kok. Puasa boleh. Sholat dibikinkan ke masjid. Haji difasilitasi oleh negara, bahkan ditambah namanya subsidi. Lebaran tidak pernah kok dilarang, cuma kadang-kala 2-3 kali lebaran. Karena berbeda antara pemerintah dan Muhammadiyah. Saya tanya mamaku, mana kita ikuti? Ikut pemerintah. Dia bilang, enggak. Kenapa? Menteri Agama saja korupsi. Ayo. Satu saja yang tidak diterapkan di Indonesia soal agama. Apa? Syariat Islam potong tangan ketika mencuri. Kenapa tidak diterapkan? Karena kalau diterapkan saya yakin pegawai negeri banyak hilang tangannya. Banyak itu korupsi kecil-kecil. Kertas kantor 1 rim kau ambil. Printer kau ambil tintanya. Terutama itu rumah dinas. Ganti kepala dinas hilang semua, gorden, sendok, AC, kerjasama kadang-kala pengadaan. Pemain selisih, ambil maku selisih sedikit. Nah tunggu ke malaikat. Pak, kita bersyukur jadi rakyat. Bapak pikir lebih enak ini nanti di akhirat. Banyak semua nanti pertanyaannya nanti ini. Kalau kita apa mau tanyakan Ki? Mobil, taksi, motor, Grab, rumah kontrak. Apa Pi? Sholat, alhamdulillah. Haji mau sekali tapi tidak ada uang. Tapi ini semua nanti dipanggil. Itu istrimu pakai jam tangan Rolex dari mana itu? Kalau dilihat gajimu tidak mungkin kau bisa itu. Ada surah izin tambang itu anu-anu sedikit. Laba kok. Mau lari ditarik lagi lehernya. Sak. Itu anakmu kok bisa itu di Jumpandang beli rumah. Dari mana kau dapat itu? Nah kalau dilihat gajimu kepala dinas tidak mungkin kau bisa ini. Anu apa? Masuk juga surga tapi baba belur mi Pak. Andai Pak, andai boleh saya bilang, seandainya dilihatkan ini ada visualisasinya itu para pejabat di akhirat, saya yakin tidak ada mau jadi pejabat. Nah, sudah? Nikmat agama. 2, nikmat alam. Ibu-ibu pernah pergi umroh? Lihat di televisi lah. Dari Mekah ke Madinah atau Madinah ke Mekah atau dari Jeddah, lihat itu Pak. Kiri kanan kalau kita naik mobil, kanan padang pasir, kiri padang pasir, tidak ada padang rumput. Tidak ada. Badainya di sana bukan angin topan tapi apa? Badai pasir. Lihat gunungnya. Tidak ada hijau, coklat, batu. Tidak ada air jatuh-jatuh. Maka jangan heran orang-orang Arab dari Timur Tengah datang ke Bogor, datang ke Bandung hanya melihat gunung. Habis uangnya puluhan juta hanya melihat gunung. Kalian orang Palu tidak perlu kau keluar uangmu untuk lihat gunung. Keluar kau dari rumahmu, ada mi gunung kau lihat. Nikmat alam. Iya toh? Orang Australia keluar uangnya berhari-hari, bahkan bisa habis uangnya ratusan juta untuk Indonesia, pergi Bali lihat sawah. Hanya pergi lihat sawah, bayar duitnya Pak. Kalian orang Sulawesi Tengah tidak perlu keluar uangmu lihat sawah.
sudah ada sawah di depanmu. Justru orang Indonesia pergi Bali hanya mau lihat pantat. Coba lihat ini Pak. Dulu tidak ada pejabat yang mau ke Sulawesi Tengah. Kenapa? Gersang, panas. Allah tampakkan nikel. Morowali bermula. Ya kan? Itu nikmat dari Allah yang kasih kok. Apalagi? Nikmat aman. Mana bisa kita ceramah seperti ini Pak kalau tidak aman? Assalamualaikum. Marilah kita memanjatkan puji syukur. Iya toh? Kenapa aman? Karena ada polisi yang jaga kita dengan Satpol PP. Jantung kau pandang enteng itu Satpol PP. Polisi setengah. Iya Pak, saya kasihan tadi yang kawal saya kan Satpol PP Pak, sudah diklatsun tidak mau minggir orang. Saya bilang, seandainya saya ini Satpol PP minta pensiun dini saya, tidak ada hargai orang di jalan. Saudaraku, kau boleh benci polisi, tapi pasti ketika ada masalah kau datang ke polisi. Saya sedih tadi lihat di Kabupaten Pati. Bupatinya yang didemo, kenapa polisi kau lempari? Maka ini tolong mendengar baik-baik para pejabat. Rayani rakyat dengan baik. Karena kadangkala kelakuan pejabat polisi jadi korban. Ada polisi yang jahat, ada. Ustadz juga ada. Ibu-ibu kalau hilang sapimu siapa kau cari? Polisi toh. Bapak-bapak hilang motormu siapa kau cari? Polisi. Ibu-ibu hilang suamimu siapa kau cari? Ya kau juga cari polisi. Iya toh. Ada polisi yang jahat, ada polisi film India. Oke? Nikmat aman. Maka demi keamanan kadangkala darurat halal, haram bisa jadi halal kalau untuk yang namanya darurat. Keamanan. Ini yang kita bisa nikmati. Percaya Bapak Ibu sekalian, nikmat besar sebagai bangsa, kita rukun bersatu. Tahu itu namanya Eropa. Eropa, Bu. Inggris. Inggris. Satu di bahasanya, bahasa Inggris. Coba kita di Indonesia. Ayo. Sulawesi Tengah berapa memang bahasanya? Orang Bugis berapa memang bahasanya? Lain itu Bugis Sidrap dengan Bugis Pinrang. Siagal linanumu 250. Pada cengi mo ije, aja mu macai. Iko maka bea. Ah itu berdekatan tapi beza bahasa Pak. Orang Arab, benua Arab namanya, satu di bahasanya Arab. Sampai sekarang mereka tidak rukun. Coba kita. Sabang sampai Merauke, berapa bahasa, berapa pulau, berapa suku, tapi kita bisa rukun. Maka kita syukuri. Allah kasih kita alam luar biasa Pak. Sungai kita bagus, alam kita di bawah ada batu bara, ada nikel, di atasnya ada sawit, gunung kita ada emasnya, laut kita banyak. Allah kasih ini hamparan nikmat dari Allah. Maka Allah minta syukuri. Kalau kau tidak syukuri, makhluk Allah yang lain marah. Allah turunkan makhluk lain. Apa makhluk lain? Tsunami. Kalau kau orang Palu saya kasih kau nikel, tapi kau tidak urus alam, kau kasih izin hanya karena kong kali kong, ya, saya kasih kau nikmat tapi rakyatmu sengsara, tunggu makhlukku saya suruh turun. Nah kasih kau tsunami, air jalan-jalan ke darat, pulang bawa manusia. Apalagi baru-baru
Dari Pak Gubernur tadi jelaskan, sedetik saja, hitungan detik saja hancur yang dibangun puluhan tahun. Apa? Likuidasi. Apa? Hah? Pura-pura aja. Kok kira saya dongok? Likuiditas. Salah lagi, Bu. Likuifaksi. Bergeser itu perut bumi. Hilang semua kecerdasanmu kalau Allah yang marah. Kau lari ke laut, nak kasih kau tsunami. Kau naik ke gunung, nak kasih kau longsor. Kau bersembunyi, nak kasih kau api. Kalau Allah marah, maka Allah minta syukuri. Cara syukurnya menurut Allah dalam Quran. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Satu, sholat kok. Maka betul Pak Gubernur ajak orang sholat. Ada yang bilang, itu juga gubernur, ngapain mau urus-urus sholat? Diurus kok saja sholat, kok tidak mau, apalagi kalau kau tidak diurus. Bos, dengar kau ini orang sini, dengar kau baik-baik. Kau bersyukur ada gubernur mau urus kau sholat. Kalau kau tidak mau datang, ya sudah, ndak usah, tapi jangan kau cibir. Diam kau di rumahmu, cilaka. Kalau kau tidak sholat, jangan mau kau harap mau baik hidupmu. Cari tamati itu. Allah paling marah kalau orang tidak sholat. Kenapa? Puncak penghambaanmu kepada Allah itulah sholat. Karena penting Allah kasih kau apapun keadaanmu, sholat. Haji, tidak mungkin kau bisa haji kalau tidak ada uangmu. Kecuali dapat kau undian gratis. Tapi ada uangmu, sakit kok tidak bisa. Sehat ada uang, tidak keluar kuotamu, tidak jalan. Sholat, tidak ada uangmu, boleh atau tidak? Bisa kau lakukan biar tidak ada uangmu. Sakit, boleh kau lakukan? Boleh. Sakit kau Ustaz, sariawan, sembahyang sariawan kok. Ya Allah ya. Allah tahu kau sakit. Apa pi? Apa pi? Kenapa disuruh berjamaah oleh gubernur? Karena kita tahu dengan jamaah itu sistem masyarakat jalan. Apa sistem masyarakat yang saya maksud? Coba lihat orang berjamaah. Orang masuk masjid, tidak ada perbedaan antara gubernur dengan rakyat biasa. Itu maknanya dalam masyarakat. Jangan kau beda-bedakan orang kaya dengan orang miskin. Kalau kau pegawai kesehatan, orang kaya datang layani, orang miskin datang, jauh lebih bagus pelayananmu. Itu dalam sholat jamaah. Dalam sholat jamaah, tidak mentang-mentang kita pengangguran. Di belakang kau, tidak ada kerjamu, kau cuma pegawai honor. Tidak. Dalam sholat jamaah ada persamaan hak. Itu nilai. Dalam soal jalan jamaah, jangan kau ganggu orang. Bertetangga jangan ganggu orang. Kau jadi pegawai, jangan kau ganggu orang. Mana buktinya? Coba lihat. Dalam hadis dijelaskan, kalau kau datang berjamaah, pakai kau parfum. Apa itu parfum sampai kepada Allah? Tidak. Gunanya apa? Jangan bau ketekmu ganggu tetanggamu. Kau takbir baru mak bau kali Allah. Kau siksa orang. Kalau kau sholat, jangan kau merasa paling hebat sehingga bacaan sholatmu ganggu di sinimu. Alhamdulillah. Ya. Itu pesan dalam kehidupan. Kamu akur, damai, rukun. Coba lihat dalam sholat berjamaah. Apapun mazhabmu, sama kiblatmu. Perbedaan boleh, tapi tetap sama.
Coba lihat kalau sholat jamaah. Macam-macam itu orang takbir toh. Allah. Ada juga. Allah. Apa kau begini kau kasih? Salah kau. Enggak. Sudah kau takbir? Macam-macam juga itu tempatnya. Allah. Satu di atas dadanya. Ada begini ibu dia? Ada. Allahu Akbar. Dua begini. Yang kedua antara dada dengan pusat. Yang ketiga Allahu Akbar di atas pusat. Yang keempat Allahu Akbar di bawah pusat. Yang kelima lurus. Ini orang Syiah dan Iran pada umumnya. Boleh begini, boleh. Mau kau begini boleh. Silakan. Jangan kau begini. Mana yang tidak boleh? Kalau kau pakai semua. Allahu Akbar. Maknanya apa? Bersatu kok. Kalau mau maju Sulawesi Tengah, melampaui Sulawesi Selatan, melampaui Jawa, bersatu. Pilkada Pilpres sudah selesai. Yang ku bertengkar. Saya berharap Pak Gubernur yang terpilih misalnya, bukan di sini ya. Saudara-saudara sekalian, pilkada sudah selesai. Siapapun kamu punya peluang. Kamu dukung atau tidak kemarin, saya perlakukan sama, kau berprestasi, saya angkat kamu. Mumpung saya ingat, Pak Gubernur dan Ibu Wakil, biasanya baru beberapa saat sudah mulai pisah. Kenapa? Tim sukses yang kurang ajar. Tim suksesnya wakil lain, tim suksesnya gubernur lain. Mereka menghasut. Bu, masa semua itu tim suksesnya Pak Gubernur sudah dapat semua jabatan, Bu, sudah dapat proyek, masa kami tidak dapat, Ibu? Penghasut. Pak Gubernur, di sekelilingnya Bapak hati-hati Pak, lebih banyak penjilat daripada orang jujur. Kalau Bapak pidato biar tidak lucu pura-pura, penjilat itu semua Pak. Hati-hati. Bapak bersyukur kalau ada pegawai yang bisa tegur Bapak daripada yang penjilat. Kalian juga kepala dinas, kalau sudah dipercaya jangan kau kasih malu gubernurmu. Kalian juga kepala dinas yang tadinya kau dukung si A, ternyata kalah. Akhirnya kau menjadi staf ahli yang tidak ada stafnya. Sudah, sabar kok, memang begitu hidup. Masa mau kok kepala dinas terus, gantian orang. Yang penting bersatu kok. Jangan berpecah gara-gara pilkada, pilpres. Bodoh namanya kita. Ayo, masih ingat pilpres 2019? Siapa baku lawan? Bapak Prabowo lawan Bapak Jokowi. Siapa yang menang? Bapak Jokowi. Siapa menterinya? Bapak Prabowo. Iya toh? 2024 siapa yang baku tanding? Bapak Prabowo lawan Anies Baswedan. Siapa wakilnya? Caimin. Setelah siapa yang menang? Bapak Prabowo. Siapa menterinya? Caimin. Kau jangan terpesona dengan debat. Boleh kau berbeda, tapi begitu selesai pilkada lupakan semua. Ayo kita bersatu. Nikmat Allah. Kalau tidak bersyukur, maka Allah akan turunkan pasukannya. Cara bersyukurnya sholat. Apakah susahnya sholat itu? Dunia ini milik Allah. Kecil bagi Allah kasih kok kalau kau dekati Allah. Ibu-ibu, Pak, saya kasih contoh. Saya akrab dengan Pak Anwar Hafid. Saya datang ke Sulawesi Tengah. Mendarat di bandar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Gubernur, saya lagi di Palu ini. Mau keliling-keliling cari orang Bugis. Keluarga saya. Tapi tidak ada mobilku. Kata Pak Gubernur, waduh, saya lagi di Jakarta Ustaz.
Tapi tenang Ustadz, tidak usah cemas. Gubernur telepon ajudan. Ajudan, siapa gubernur? Itu ada Ustadz Dasat di bandara. Kau jemput, bawa mobil yang bagus, kasih full tankinya, jangan lupa kasih pembeli oleh-oleh. Contoh. Hah. Kau biar contoh kau sentimengi ki juga. Contoh gini. Sudah. 30 menit kemudian datang ajudan. Siap. Pak Ustadz, ada kiriman mobil dari Pak Gubernur. Selesai urusanku soal mobil. Kenapa? Saya akrab sama yang punya mobil. Nah, masuk akal enggak? Sebaliknya ada juga dari Sulawesi Selatan. Mendarat di Palu, telepon. Enggak pernah ketemu, enggak pernah dilihat mukanya, enggak pernah dengar namanya. Telepon, Pak Gubernur, saya ada di Palu, pinjam dulu mobilnya. Siapa di telepon? Pak Gubernur. Kapolres. Tangkap itu tukang tipu. Enggak pernah saya kenal itu dia, tiba-tiba pasti tukang tipu itu. Begitu juga dalam hidupmu. Enggak pernah kau sholat. Sholatmu hanya hari Jumat. Paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang khotbah kau tidur. Ada masalah bu, ya Allah bantu saya, capek sudah hidup ya Allah. Kata Allah, malaikat karena dia sudah capek hidup cabut nyawanya. Jo, saya senang Pak Gubernur punya program. Sebagai pendakwah, saya cemburu lihat. Karena dakwah seorang gubernur untuk sholat jauh lebih efektif daripada dakwanya Dasat. Saudara-saudara sekalian, kepala dinas, SKPD datang ke sholat berjamaah. Apa dia bilang kepala dinas? Apa urusan mustas? Tapi coba kalau Pak Gubernur datang sholat di masjid. Gubernur, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak Gubernur, mana ini kepala dinas pendidikan? Sudah saya angkat kepala dinas, tidak pernah juga saya lihat datang berjamaah. Ajudan telepon, Pak Kadis. Dicari ke Pak Gubernur, Pak Kadis. Besok Pak belum azan sudah ada itu di masjid. Itu hebatnya gubernur. Yang mulia yang di atas Pak. Keliru Bapak kalau punya jabatan tidak maksa orang masuk surga. Saya selalu bilang Pak Gub, lebih baik Bapak paksa itu pegawai masuk surga daripada dia sukarela masuk neraka. Paksa Pak, supaya begitu Bapak nanti di akhirat ketemu malaikat, oh ini dia Anwar Hafid. Oh baik, ini jabatannya digunakan orang sholat. Yang tadinya masyarakatnya 10% tidak sholat, sekarang tinggal 2% yang tidak sholat. Baik ini, sudah. Tapi kalau tidak pernah diajari kebaikan, nah bilang malaikat sudah lama aku tunggu kau. Maka kau banyak ceritamu. Ya Pak, maka gunakan Pak. Dan seorang gubernur insya Allah lebih cepat masuk surga daripada ulama. Kenapa bisa Ustaz? Kalau misalnya malaikat katakan ulama Sulawesi Tengah masuk surga, masih antri. Ulama DMI, Dewan Masjid Indonesia, ulama MCM, Masyarakat Cinta Masjid. Saya tahu ini gara-gara pilkada sehingga ada begini. Ya, ulama NU, ulama Muhammadiyah, banyak Pak, masih banyak dia, masih ngantri masuk surga. Tapi ada 2.000 orang menunggu ngantri Pak. Tapi kalau gubernur, begitu malaikat gubernur Sulawesi Tengah masuk surga sendiri Pak, tidak perlu antri. Maka Allah minta bersyukur, sholat. Yang kedua, berkurbanlah. Kurban makna sesungguhnya adalah menyembelih binatang. Tapi kurban yang ingin saya maksud di sini adalah berkurban dalam arti berkorbanlah untuk kampungmu. Kepala dinas, kalau Bapak kepala dinas cari muka pasti capek. Ada Ibu Wagub, ndak zaman itu bos. Nah sudah, masa kau kayak ndak punya lagi harga diri, memuji barang ndak masuk akal juga. Iya Pak. Itu bahaya itu yang begitu, merusak itu Pak.
Maka berkurban cara apa? Kepala Dinas Pendidikan sudah diperintah. Kau cari orang-orang pintar di Sulawesi Tengah, sekolahkan. Kalau mau baik ini Sulawesi Tengah, dukung itu berani cerdas. Kenapa bisa? Bapak tahu namanya masyarakat jahiliyah. Tidak ada orang mau disebut jahiliyah. Berarti lebih jelek itu struktur masyarakat. Masyarakat pada zaman Nabi. Apa yang Allah turunkan perintah pertama? Bukan perintah sholat. Bukan perintah haji. Bukan perintah puasa. Apa? Iqra, baca. Kalau mau maju di kampung, baca. Peradaban dimulai dari pendidikan. Saya perlu jelaskan sedikit. Kenapa Allah mengatakan baca? Tidak mengatakan tontonlah. Karena nonton bisa menipu. Hoax. Lain suaranya, lain gambarnya, lain isinya. Kalau baca, kalau 1 kali 1 tidak mungkin kau baca 2 kali 2. Kalau ada cerdas, insya Allah, Allah angkat derajatnya. Maqamam mahmuda kata Allah. Mana buktinya? Ya kau ini malam. Saya duduk di sampingnya gubernur. Apa karena saya gagah? Tidak. Apa karena saya kaya? Tidak. Apa karena saya pejabat? Tidak. Tapi apa? Ada ilmu. Allah dudukkan saya di sampingnya gubernur. Lihat ini mukaku. Jelek, hitam, pesek, pendek. Saya memang tidak gagah, tapi saya penuh pesona. Mana buktinya? Mau semua aku foto sama saya itu? Apalagi ibu-ibu, selfie ustaz, selfie ustaz. Ulangi ustaz, kabur nih. Ulangi lagi ustaz. 4 kali mina ulang-ulang. Dalam hatiku, mukamu yang kabur. Belajar, Bu, karena waktu terbatas. Soal belajar ini, saya sudah buktikan. Ini baru-baru kan, videoku beredar. Diblokir saya punya rekening. Entah. Dan itu sampai ke Bapak Presiden. Dan diperintahkanlah yang memblokir itu untuk datang ketemu saya. Dan minta maaf. Saya maafkan. Sudah itu diperintah untuk dibuka semua seluruh Indonesia. Apa karena saya pejabat? Bukan. Apa karena saya kaya? Tidak. Tapi karena saya ada ilmu. Jangan bersyukur. Tidak perlu mako cemas sekolah anakmu karena tidak ada uang. Dulu saya setengah mati karena tidak ada uangnya bapakku. Sekarang keliru kalian kalau tidak mau kasih sekolah anakmu. Kenapa? Sudah dijamin sama pemerintah. Mau ke sekolah. Sekolahkan. Kalian ASN. Jangan mau kau cari muka untuk jabatan. Sekolah kok. Bapak Gubernur juga kita harap. Jangan terhasut oleh mereka pencari jilat dan penjilat. Lebih baik cari yang sekolah. Sudah tes, sekolahkan mereka. Kalau dia baik sekolahnya, sekolahkan ke Bandung, sekolahkan ke luar negeri kalau memang dia mampu. Pulang, bikinkan kontrak, kamu harus bangun ini kampung. Panggil semua itu perusahaan besar yang ada di Sulawesi Tengah. Saya mau majukan pendidikan, berapa anggaranmu untuk itu? Saya yakin kalau gubernur punya niat yang baik, pasti Allah bantu. Maka dukung beliau berdua. Dan jangan kalian hasut untuk pisah. Bersyukur. Alhamdulillah. Pak Anwar Hafid, birokrat tulen. Bukan sekolah kaleng-kaleng. Bukan yang tiba-tiba hanya karena pengusaha tambahan TPC menang politik. Tidak, beliau sekolah itu namanya pemerintahan. STPDN namanya. Doktor lagi. Oh, enggak gampang itu doktor. Didampingi lagi oleh dokter. Tidak gampang itu orang dokter. Tidak mungkin selesai dokter kalau dia tidak beres ilmunya. Bersyukur. Maka dukung ini. Caranya minimal kamu doakan sehat walafiat. Kalau ada yang tidak baik, kita koreksi. Berjamaah juga kita koreksi. Kalau salah imam, tidak boleh kau ikuti kalau salah. Semestinya ruku, dia pergi sujud. Kau bilang, saya setia sama imam, ruku saja. Enggak, salah. Tegur, cara tegurnya. Bukan juga kau, dongok, salah kau. Enggak. Gimana caranya? Kau ingatkan dengan memuji Allah. Subhanallah. Itu artinya,
kita orang Islam loyal kepada pemerintah, tapi kalau salah kita koreksi. Tapi koreksinya bukan dengan ribut, koreksinya dengan mengucapkan, membesarkan Allah dengan adab dan tata kerama. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, kalau Allah sudah kasih nikmat, lalu kau kufuri, demu syukuru, inna a'tainakal kautsar, fasalli li rabbika wanhar, inna dzani'aka huwal abtar, maka putus rahmatku, saya cabut kasih sayangku darimu, maka jangan heran kamu kaya tapi tidak ada makanan kau bisa makan. Ada orang banyak miliaran uangnya tuh, ada, tapi tidak ada bisa makan. Dilarang makan nasi, apa ya? Dilarang makan gula, dilarang makan garam, dilarang makan daging, dilarang makan yang berlemak. Apa aja bisa makan? Ubi rebus, warna 10 miliar, ubi bisa makan. Saya baru-baru pulang dari Singapura berobat. Nah bilang dokter, Ustadz kalau bisa jangan lagi makan nasi putih. Saya alhamdulillah, saya makan nasi kuning, nasi pecel, nasi goreng. bercanda. Ya Pak. Kalau kau tidak bersyukur, maka jauh dari kasih sayangku, kata Allah. Itu baru di dunia, apalagi di akhirat. Bapak-bapak yang ada di depan, tidak semua Allah pilih seperti bapak. Saya kira cukup ibu ya, sudah 10:30. Terus. Kok kira saya tukang parkir? Pada intinya Allah berikan nikmat. Jangan kau bandingkan Sulawesi Tengah dengan Jawa Timur. Jangan kau bandingkan Sulawesi Tengah dengan Sulawesi Barat. Karena Allah masing-masing memberikan kelebihan pada daerah itu. Yang Allah cuma minta kau syukuri. Cara bersyukurnya jangan bercerai-berai. Bersatu kalian. Kalau kalian bersatu, kau syukuri, lihat Timur Tengah. Tidak ada sawahnya, tidak ada gandumnya di sana, tapi tidak pernah krisis beras. Timur Tengah kekayaannya hanya satu, minyak saja. Tapi tidak ada orang Saudi Arabia datang ke Palu menjadi tenaga kerja. Palu, Sulawesi Tengah, semua alam dimiliki. Tapi banyak warga kita yang keluar negeri menjadi pegawai kerja. Maka Allah cuma minta, perbaiki itu, Pak Anwar Hafid, perbaiki, cintai rakyatmu, Ibu Dokter, bersatu, berdua kok, berpikir, saya yang lebihkan segala urusanmu, saya yang selesaikan semuanya. Kalau niat baik, mau memajukan kampung, tidak mungkin Allah tidak bantu. Tinggal luruskan niat. Saudara-saudaraku yang ada masalah sebagai ASN, jangan kau putus asa. Wala tai'asu min rauhillah, kata Allah. Jangan peturenu, perbaiki solatmu. Ista'inu bis sabri was salah. Sabar kau perbaiki solatmu. Saya yang selesaikan semua itu masalahmu. Itu janji Allah. Mudah-mudahan kita berkumpul di sini. Percaya Bapak Ibu sekalian, kumpul di sini sesungguhnya bagian daripada ikhtiar agar kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai dengar dakwah ini, dua orang punya sikap. Satu, masuk akalnya, dikoreksi, dikritik, masuk akalnya, lalu dia memperbaiki. Inilah orang yang baik imannya. Ada jenis kedua. Selesai, siapa panggil itu tadi dasar? Saya Pak, jangan lagi kau panggil ya. Tidak enak ceramahnya. 7 dia bahas, kita semua udah kena. Jangan kau lagi panggil. Sikap kedua. Maka itu Allah bertanya, apa man kana mu'minan kaman kana fasikan? Sama ndak orang beriman dengan pura-pura beriman? Iman pencitraan, pencari muka. Kata Allah, la yastaun. Tidak sama. Amal ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa.
Mereka yang beriman, beramal soleh, saya kasih ke surga. Surga dunia, kemakmuran, surga akhirat, masuk surga. Wa ammal ladzina fasaku fama'wahumun nar. Bagi mereka yang munafik, pura-pura pencitraan, baiknya hanya depan pejabatnya, saya kasih kembali ke neraka. Nerakanya dunia, nerakanya di akhirat kelak. Maka kita bersyukur, apresiasi ulang tahun 80 tahun Indonesia merdeka di Sulawesi Tengah mendatangkan ulama, bukan mendatangkan artis. Saya terima kasih Pak Gubernur mengundang saya. Meskipun pilkada kemarin saya selalu diundang sama Pak Ahmad Ali. Saya diundang juga sama Pak Anwar Hafid, cuma waktu itu ada acara saya. Maka kemarin saya telepon Pak Ahmad Ali, bos, saya izin masuk. Meskipun saya tahu Bapak dulu bertanding, bukan bersaing ya, bertanding. Oh, dia bilang apa? Tidak ada masalah Ustadz, yang penting dakwah. Saya senang juga Pak Anwar Hafid tahu dulu, dan saya tahu pasti beliau tahu saya selalu datang di sini, dan saya juga tidak di blacklist. Alhamdulillah, inilah jiwa besar seorang pemimpin. Ya? Terima kasih. Mudah-mudahan acara ini berkah, ada faedah. Minimal yang tidak sholat mulai sholat. Saudara-saudaraku, jangan kau cibiri orang-orang yang diajak kau kebaikan. Kau ajak diajak gubernur kau cibir, percaya dia catat semua itu cibiranmu oleh malaikat, dan kau akan ditunggu sama malaikat. Kalau kau tidak setuju, diam saja, tidak usah kau koreksi, karena tujuannya adalah untuk kebaikan. Masa untuk sholat masih juga kau malas? Ya, Pak Gubernur saja yang sudah gubernur ngajak sholat, masa kau yang pengangguran enggak? Ya, mudah-mudahan ada manfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sebelum saya akhiri, saya mau juga berpantun. Bilang cakep ya? Belum pi. Ya. Dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa? Ternyata ketemu, rupanya berbeda. Demikian usikum wa nafsi bitaqallah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.